Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati, amin. Kalau kita sudah melewati 4 bulan di tahun 2025 ini, kita yakin dan percaya Tuhan yang sama dengan penyertaan yang sama akan menyertai kita di sepanjang bulan Mei ini. Amin. Amin. Kita sama-sama mau datang di hadapan Tuhan, bawa sembah dan pujian kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu semua untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan darimu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadirat-Mu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Mari dengan ucapan syukur kita kembali mengangkat pujian ini, katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu. Ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang padamu, ku memandang kepadamu dalam hadirat-Mu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Mari katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya. Mari sama-sama dengan bangkit diri kita menyatakan pujian ini. Mari selalu berdatang kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya, selamanya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di rancangan-Mu, rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Kau yang selalu baik bagiku, selalu ada bagiku. Haleluya. Terima kasih buat
Terima kasih ya Tuhan untuk darah yang tercurah ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Gantikan kami ya Tuhan di atas kayu salib ya Tuhan. Seharusnya kami yang ada di sana Tuhan, tapi Engkau ya Tuhan karena kasih-Mu begitu besar, Kau mau melakukannya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious. Berkatakan, thank you Jesus for the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Berkatakan, thank you Jesus for the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed. Thank you Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life. Me from the darkness into glory. Katakan, there is nothing stronger. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. Once a son and daughters, we are ransomed by our Father through the blood. The blood. Berkatakan, There is nothing stronger than the working wonder power of the blood. The blood that calls us son and daughter. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. katakan, thank you Jesus. Thank you, Jesus, for the blood. Washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Brought me from the darkness. Brought me from the darkness into glory. Mari katakan, brought me from the darkness. You brought me from the darkness into glorious light. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkau yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Sebelum kami lebih lagi masuk ke dalam tahta kudus-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami lemah ya Tuhan. Daging kami lemah ya Tuhan. Dan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan ya Tuhan. Ampuni setiap perbuatan, pikiran maupun perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan saat ini ya Tuhan, kami mau undang Tuhan masuk ke dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami boleh semakin diubahkan ya Tuhan. Kau lawat, Kau jamah kami ya Tuhan. Supaya kehidupan kami ya Tuhan boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, ketika Engkau memanggil kami pulangnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap ya Tuhan menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, yuk sebelum kita muji nama Tuhan, bilang saudara kita sebelah kiri kanan depan dan belakang, aku mengasihimu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, dan takkan pernah habis rahmat-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru,
selalu baru setiap pagi. Besar setia. Mari katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setia. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu, takkan ku berhenti memuji nama-Mu, Yesus, selamanya. Mari dengan lebih bersukacita kita mau menyatakan bahwa kasih-Nya tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Besar setiamu. Katakan dengan sukacita. Besar anugerah-Mu, besar setiamu, Takkan ku berhenti di memuji nama-Mu. besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu, takkan ku berhenti memuji nama-Mu, Yesus, selamanya. Selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Puji nama Tuhan. Masih siap puji nama Tuhan, amin. 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 Masih banyak ya tenaganya ya pagi hari ini ya. Kita mau kembali angkat pujian bagi Tuhan kita. Kaulah Tuhan yang menjadi pilihan dalam hidupku. Biar pujian ini boleh menjadi janji kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau terus hidup sesuai dengan kebenarannya. Katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama dengan lebih bersukacita kita bertepuk tangan, mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Karena Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia yang beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa, Katakan Dia adalah setia dan adil. Setia dan adil, Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3,
Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Mari katakan tak mau. tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan dengan sungguh, tak ingin kompromi Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararara parara, pararara parara, pararara parara, pararara parara. Beri sorak-sorai balik kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau menjadikan Tuhan pilihan kita nomor 1. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Farel. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Jika kami masih bisa kembali beribadah di tempat ini ya Tuhan, tiba saatnya ya Tuhan Yesus untuk kami memberi dari sedikit milik kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan memiliki ketulusan hati, dan biarlah ya Tuhan kami dapat memberi dengan sukacita ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan persembahan-Mu dapat berguna di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Kita angkat pujian, tak ku tahu akan hari esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan. Mari katakan, banyak hal tak ku pahami. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembali siapkan hati kita. Kami sadar ya Tuhan bahwa kehidupan kami adalah milik Tuhan, karena kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami tidak mau lagi ya Tuhan hidup sembarangan Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu
nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Kembali katakan, ku tahu. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Kembali katakan, ku pertaruhkan. Bersama-sama dengan bangkit berdiri, semangat pujian ini sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Mari katakan, ku pertaruhkan. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Engkau yang abadi, Engkau yang abadi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur hari ini kita ada di bulan Mei. Kita percaya Tuhan yang sudah menolong hidup kita sampai hari ini. Bahkan hari ini kita pun akan kembali menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita bersyukur untuk Yesus yang sudah berkorban buat kita sekalian, sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan kembali dengan lagu di hadapan tahta kudus-Mu. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Persembahkan doa dan pujian bagi anak domba di hadapan tahta kudus-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu. Persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu. Amin. Ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Kau
Bapak Ibu, kita angkat hati kita. Kita terus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan lagu ini Bapak Ibu. Bangun, haleluya. Kau Allah yang kudus. Oh, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus. Terus katakan Bapak Ibu. Ku menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah di tempat ini. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Amin. Di ibadah kami hari ini, Iya. hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Amin. Engkau hadir bersama kami Amin. saat ini Iya, Tuhan. Tuhan. Berfirmanlah pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Suyanto yang sedang mengalami kecelakaan. Engkau tolong dia Tuhan. Iya. Engkau pulihkan keadaannya. Kami berdoa untuk Pak Beben. Engkau sembuhkan dia terus secara ajaib dan sempurna. Tuhan terus sembuhkan kesehatan Ibu Budiman. Amin. Tuhan terus pulihkan kesehatan Pak Suhendra. Tuhan terus pulihkan kesehatan Ibu Widya. Amin. Tuhan terus pulihkan kesehatan, kesembuhan buat Yosean, anak yang masih kecil ini Tuhan. Biar kuasa biru-Mu terus Iya. memberikan kami kesehatan dan kesembuhan. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Iya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan firman. Sebelum kami diberkati dengan sakramen perjamuan kudus. Berfirmanlah Tuhan. Sekali pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Amin. Kami siap diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Satu pertanyaan yang kembali diajukan kepada Bapak Ibu hari ini. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya dengan perkataan. Tidak cukup hanya dengan sekedar ibadah, persembahan, pujian penyembahan, atau pelayanan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sejatinya kita pasti mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka sejatinya kita pasti mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, pasti kita mau taat menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan juga setia melakukan kehendak Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan kembali Bapak Ibu, apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi Tuhan? Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 21. Yesus berfirman,
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Alkitab mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, perhatikan, camkan ayat ini. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ini Alkitab yang mengatakan. Bahkan Yesus sendiri yang mengucapkan firman ini. Pertanyaannya buat kita hari ini. Bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang mengasihi Tuhan? Sebab sekali lagi dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti kalau kita tidak memegang perintah dan melakukannya, dikategorikan kita orang yang belum mengasihi Tuhan. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Yesus katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan ialah orang yang menuruti firman Tuhan. Bahkan dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau kita nggak menuruti firman Tuhan, dikategorikan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang ngomong Alkitab kan, bukan saya Bapak Ibu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Barang siapa seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Hari ini kita diingatkan kembali tentang bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu. Yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ada tertulis, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Bapak Ibu kalau baca ayat ini ngeri-ngeri sedap nih. Ya. Dikatakan, demikianlah kita ketahui Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Makanya hari ini kita diingatkan kembali melalui sakramen perjamuan kudus. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Bapak Ibu, tadi 2 ayat yang kita baca itu berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintahku. Memegang, melakukan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau turut menuruti apa yang aku perintahkan. Lalu yang ketiga, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus juga mengasihi saudaramu. Artinya apa? Tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi orang lain.
saudara kita. Bapak Ibu kasihan Tuhan. Kasih kepada Allah dan sesama itu ibarat koin. Bapak Ibu tahu koin ya, uang. Ada sisi kiri, ada sisi kanan. Itu dua sisi gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi sesama. Kenapa demikian? Alkitab berkata dalam kitab Yohanes juga berkata begini. Mana mungkin engkau mengasihi aku yang engkau gak lihat. Kita kan gak lihat Tuhan. Tapi kita mengasihi Tuhan. Lalu firman berkata, sedangkan saudaramu yang kau lihat kau gak bisa kasihi. Engkau namanya pendusta, kata Alkitab. Nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tapi kita membenci saudara kita. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi saudara kita. Itu hukum Alkitab buat kita Bapak Ibu. Kita baru bisa mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan dalam kebenaran kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita baru bisa mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan dalam kebenaran kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Persoalannya, apakah saat ini kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Arti kita benar-benar mengenal Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Proses pengenalan akan Tuhan yang benar tidak bisa terjadi begitu saja Bapak Ibu. Saya ulangi, proses pengenalan akan Tuhan yang benar tidak bisa terjadi begitu saja. Nggak ada yang instan Bapak Ibu. Semuanya harus mengalami satu proses. Untuk apa? Kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Satu proses kehidupan. Tapi harus melalui satu proses perjalanan dan pengalaman hidup kita secara pribadi bersama Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Yaitu membangun kedekatan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bahasa kerennya adanya divine connection. Membangun kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita bisa mengenal Tuhan yang benar, perlu kita mengalami proses dari hari ke hari. Proses dalam hidup kita. Dalam arti kita punya hubungan pribadi. Dalam arti kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap hari. Saya sering katakan ada seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika bernama almarhum Dr. Billy Graham. Satu kali ditanya oleh seorang ateis yang gak mengenal Tuhan. Apa itu kekristenan? Dia menjawab, kekristenan itu is very simple, sederhana. Bukan hanya ibadah tiap minggu, kasih persembahan dan sebagainya. Tapi dia katakan, kekristenan adalah orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang Kristen mesti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat dia mesti membangun hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan kita, kita bekerja, kita usaha, kita pun bisa tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, ini ada 3 hal. Yang pertama, melalui doa, pujian, dan penyembahan. Waktunya kita yang atur sendiri Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kita ini dikasih mandat oleh Tuhan untuk memanage waktu hidup kita. Ingat Bapak Ibu, bukannya kita yang diatur waktu, tapi kita yang harus mengatur waktu dalam hidup kita. Kita manage waktu hidup kita. Kita mesti disiplinkan waktu hidup kita dengan Tuhan. Kita yang atur. Masalah Bapak Ibu mau doa puji penyembahan mau malam hari kah, tengah malam kah, pagi hari kah, itu terserah. Atau ada yang
siang hari kah, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting kita sedang belajar membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Melalui hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara sibuk, kita gak ada habisnya sibuk. Saya pun kalau ngurusin sibuk, gak ada habisnya waktu dengan sibuk. Banyak kesibukan yang saya lakukan. Tapi saya mesti mendisiplinkan waktu dalam hidup saya. Ada saatnya saya mesti duduk diam dengan Tuhan. Melakukan apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Bahkan yang sedih nih Bapak Ibu, maaf ya saya ngomong begini. Ada orang Kristen udah lama, tapi doa aja gak bisa. Itu bukan keliwatan lagi, keliwadi Bapak Ibu. Kalau sampai doa tuh gak bisa tuh kebangetan Bapak Ibu. Doa itu kan sesuatu yang sederhana, gampang. Kayak kita ngomong sama orang, sampai kita ngomong sama Tuhan. Untuk kita bisa mengenal Tuhan yang benar, ada satu proses yang kita jalani Bapak Ibu, yaitu melalui doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian yang kedua, bertekun dalam ajaran Kristus. Bertekun dalam ajaran Kristus. Artinya kita bertekun dalam ajaran-ajaran firman Tuhan. Makanya kita ada setiap hari sekarang bacaan Alkitab yang dimasukkan dalam grup. Supaya Bapak Ibu baca firman Tuhan. Minimal 1 pasal. Bapak Ibu. Supaya apa? Kita mau bertekun dalam ajaran Kristus. Firman Tuhan itu adalah ajaran buat kita. Ya Bapak Ibu. Kita mau bertekun dalam ajaran Kristus. Kita mau belajar terus akan firman-Nya. Dan uniknya Bapak Ibu, firman Tuhan itu semakin dipelajari sebenarnya semakin hidup. Menghidupi hidup kita. Itu hebatnya firman Tuhan. Kata-katanya mati. Tapi kata-katanya yang mati itu bisa menghidupi kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu firman yang hidup. Dan ada Roh Kudus yang bisa menolong hidup kita. Kita bisa memahami kata-kata dari firman itu. Bertekun dalam ajaran. Bapak Ibu kalau punya kesempatan tuh bisa belajar Alkitab, belajar. Kalau gereja buka kelas pemuritan, kita ikut Bapak Ibu. Artinya kita sedang bertekun mau dalam mempelajari ajaran Kristus. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada banyak penyesat. Orang menyesati kita dengan apa? Dengan ajaran. Di Korea ada ajaran yang sangat terkenal. Saya agak lupa namanya. Sepertinya benar. Tapi diselidiki ternyata salah. Tidak benar. Dan jangan salah Bapak Ibu, pengikutnya banyak di seluruh dunia. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sampai terjerumus ke hal demikian, ya, maka kita termasuk orang yang nanti tidak akan bisa masuk mewarisi kerajaan surga. Kita sesat dengan ajaran kita. Kemudian yang ketiga, memberi diri sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Di samping firman-Nya, Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Roh Kudus itu roh penolong. Dia tolong kita, dia bimbing kita, dia tuntun kita setiap hari. Makanya Bapak Ibu, relakan diri kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu bisa berkata, Roh Kudus pimpin saya hari ini. Roh Kudus tuntun saya hari ini. Roh Kudus bimbing saya hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan bimbing, tuntun langkah hidup kita setiap hari. Bahkan apa yang mau kita lakukan, dia bisa tolong kita Bapak Ibu. Dia adalah roh penolong, roh penghibur
Dia adalah roh yang menuntun kita hidup dalam kebenaran. Bahkan menginsafkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Untuk kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, ada satu proses yang kita mesti bangun. Caranya melalui doa, pujian, dan penyembahan. Bertekun dalam ajaran Kristus. Memberi diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian kita baru bisa mengenal dan mengasihi Tuhan dengan benar kalau kita manunggal dengan Kristus. Yaitu jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya kita bukan hanya perlu dekat dengan Tuhan, tapi kita harus menjadi satu. Firman-Nya harus tetap tinggal dalam hati kita. Maka saat itulah kita akan mengenal dan menemukan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita tidak hanya dekat, tapi firman itu jadi satu dengan hidup kita. Manunggal, jadi satu dengan firman-Nya. Bahkan kita berkata kalau kita jadi satu dengan firman-Nya, apa saja yang kita minta, Tuhan pasti dengar doa kita. Nah, pengenalan akan Tuhan secara pribadi merupakan hal yang sangat prinsipil dan menentukan kualitas kasih kita kepada Tuhan. Saya ulangi statement ini Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi merupakan hal yang sangat prinsipil dan menentukan kualitas kasih kita kepada Tuhan. Jadi kualitas kita mengasihi Tuhan itu sangat ditentukan bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya Bapak jangan heran kalau ada orang Kristen itu gampang murtad. Kenapa gampang murtad? Karena dia tidak punya pengenalan kepada Tuhan secara pribadi yang mendalam. Hanya kulitnya saja. Ada hal apa-apa dia gampang tinggalkan Tuhan. Bisa menjual imannya. Dia tinggalkan Tuhannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kualitas kasih kita kepada Tuhan itu sangat ditentukan dari pengenalan kita kepada Tuhan secara pribadi. Kalau Bapak Ibu punya hubungan secara pribadi yang mendalam dengan Tuhan, saya percaya kualitas kasih Bapak Ibu akan berbeda. Apapun tantangan yang kita alami, kita akan terus tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pengenalan kepada Tuhan secara pribadi yang mendalam. Kita tahu Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang begitu mengasihi hidup saya. Kadang ada orang ngomong Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita gak sih? Itu pertanyaan yang gak alkitabiah Bapak Ibu. Yesus itu begitu mengasihi kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, Yesus itu begitu mengasihi kita. Apa buktinya dia mengasihi kita? Dia datang ke dunia, dia lahir di kandang hina. Dia mati, dia berkorban. Aduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana penderitaan Yesus ketika dia mau mati di kayu salib. Itu bukan penderitaan yang sembarangan aja Pak. Itu betul-betul dia menderita buat kita. Dia lakukan itu demi kita Bapak Ibu. Dia betul-betul menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk menebus kita. Bapak Ibu, 7 perkataan Yesus di kayu salib diawali dengan kata pengampunan. Dia tutup perkataan, sudah selesai. Dia selesaikan semuanya itu untuk kita semua. Itu tandanya apa? Dia begitu mengasihi kita. Yesus begitu mengasihi kita. Makanya hari ini kita diingatkan. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Yang terakhir Bapak Ibu, sikap kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan menjadikan Tuhan hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan kita. Apalagi hanya sekedar ingin menjadi mendapat berkat. Maaf Bapak Ibu, maaf. Kadang-kadang ada orang mengasihi Tuhan itu dengan motivasinya macam-macam. Ada orang mengasihi Tuhan karena agar tujuan hidupnya tercapai.
saya jadi sukses, saya jadi kaya dan sebagainya. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu tujuannya. Kita mengasihi Tuhan karena kita ingin memberikan diri kita dipakai Tuhan sepenuhnya menjadi alatnya. Menggenapi firman-Nya. Menyelesaikan amanat agungnya. Serta memberi diri sepenuhnya dipakai Tuhan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkat bagi banyak orang. Kita mengasihi Tuhan. Karena kita ingin hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi berkat. Tuhan pakai hidup kita. Bukan kita jadikan Tuhan jadi alat untuk supaya kita diberkati. Bukan Bapak Ibu. Bicara berkat Bapak Ibu, saya percaya Matius 6 ayat 33 itu masih berlaku buat hidup kita. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhannya. Cari dulu sumber berkatnya, yaitu Tuhan. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, kita sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan hidup kita. Dia tahu persis. Dia bukan dia nggak tahu, dia tahu. Tapi persoalannya, seberapa besar kualitas kasih kita sama Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena kemauan dan kemampuan kita. Tapi karena Tuhan lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan kita yang memilih kepada siapa kita mengasihi. Tapi Ia telah memilih dan mengasihi kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita bisa mengasihi Tuhan sesungguhnya, itu adalah kasih karunia Tuhan oleh iman kita. Bapak Ibu, kita mesti tahu sikap kita. Kita ini yang dipilih Tuhan. Bapak. Kita bisa mengasihi Tuhan itu karena Tuhan memilih kita dulu. Kalau Tuhan gak pilih kita Bapak Ibu, mungkin kita gak ada hari ini di sini. Kita bersyukur kasih-Nya telah memilih kita. Kita ada di sini. Sehingga kita memiliki kasih kepada Tuhan. Dan terlebih kita juga memiliki iman kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Hari-hari ini Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Karena Tuhan sedang memilih, memisahkan dan membedakan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan benar untuk menjadikan kita sebagai mempelai milik kesayangannya. Bapak Ibu, Tuhan tuh tahu loh hati kita. Persis. Bapak Ibu, Tuhan sedang memilih. Dia pisahkan mana orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, mana orang yang setengah-setengah mengasihi Tuhan, mana orang yang gak mengasihi Tuhan. Tuhan tahu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan bisa membedakan. Marilah kita mempergunakan sisa waktu yang ada untuk kita bisa memastikan apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan dengan benar atau belum. Sehingga pada saat Tuhan datang dan bertanya kepada kita, sungguhkah engkau mengasihi aku? Kita bisa didapati Tuhan sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan dengan hati yang murni. Dan dapat dipercaya Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Saya berdoa biar jemaat GBI Ruko Gerahaniaga ketika Tuhan datang menjemput kita. Atau kita ketemu Tuhan. Tuhan dapati kita orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setia melakukan perintah-Nya. Sehingga Tuhan bisa berkata, sabaslah kepadaku hamba yang setia. Masuklah dalam perjamuan, perkawinan anak domba Allah yang disediakan buat kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Bapak Ibu kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita kembali untuk menerima
sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, terus katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, amin. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini, miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Engkau telah melakukan karya yang terbesar buat hidup kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat karya yang begitu besar buat hidup kami. Sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Sebelum kami terima itu, Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni hal yang tidak berkenan dari hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Agar kami tidak bersalah memakan dan minum roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami imani ketika kami menikmati sakramen perjamuan kudus, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh biru Yesus. Bahkan Kau berjanji kalau kami mati, kami akan mendapatkan kebangkitan tubuh dari Kristus. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sedang jemaat terimalah tubuh dan darah Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah,
kasihku. kasih-Mu. Mari katakan, oh karya terbesar, karya terbesar. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita angkat hosti di tangan kanan kita. Bapak Ibu baca ayatnya terlebih dahulu. Saya siang ini dapat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tadi pagi saya dapat ayat, kasihilah musuhmu. Tadi pagi saya dapat ayat, kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, hosti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bumi. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan kembali, haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, 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 darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, segala makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja.
raja. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami. Ajar kami terus sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan siang ini? Kau Bapak Ibu tidak keberatan angkat tanganmu kepada Tuhan. Mau berdoa buat setiap tangan yang diangkat Tuhan hari ini. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu persis hidup kami Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir dan menjamah setiap tangan yang diangkat hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, berikan kami kelepasan, berikan kami pertolongan dari Tuhan. Sekali ampuni segala dosa kesalahan kami. Biar Tuhan akan menolong kami hari demi hari. Untuk kami lebih lagi hidup mengasihi Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Engkau pimpin hidup mereka setiap hari. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Ya kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Biar jemaat ini menjadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, sekali berkati hidup mereka setiap hari. Pekerjaan usaha mereka, Tuhan berkati. Buat mereka berhasil. Buat mereka beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu situasi dunia yang sedang tidak baik saat ini, tapi kami percaya kalau kami hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa untuk para menteri. Kami berdoa untuk aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati. Kami berdoa untuk TNI, Polri, anggota DPR, MPR. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa terus untuk negeri kami Indonesia. Biar Indonesia berdoa terus diberkati Tuhan. Indonesia ada dalam protek Tuhan yang sempurna. Sekarang rancangan jahat apapun kami gagalkan, kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia diberkati. Ada damai Tuhan di negeri Indonesia. Ada shalomnya Tuhan. Ada keamanannya Tuhan yang Tuhan nyatakan di negeri kami. Tuhan berkati terus Indonesia. Hasil laut hasil tanah yang begitu luar biasa. Tuhan sudah berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati Jabodetabek di mana kami tinggal Tuhan. Biar keadaan kami jadi terang, jadi garam. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ruko kami, ibadah kami setiap minggu, lingkungan kami. Tuhan berkati, biar keadaan kami gereja terus jadi terang, jadi garam. GBK hari Rabu jadi garamnya Tuhan, jadi terangnya Tuhan di tempat ini. Berkati setiap para donatur yang sudah menabur. Berkati dengan limpah Tuhan. Orang-orang yang telah menabur Tuhan, yang hamba tidak sebutkan nama mereka. Engkau berkati jemaat yang setia memberikan taburan iman di tempat ini Tuhan. Baik jemaat yang setia mengembalikan perpuluhan, persembahan mereka Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Sesuai dengan janji Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu sebentar. Kita akan mendeklarasikan pengakuan iman Gereja Indonesia versi ringkas. Kita mulai dengan perkataan aku percaya bahwa 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi.
Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus boleh bilang amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Ku tahu dan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Mari katakan, banyak hal tak ku pahami. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Tapi terang bagiku ini. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang kita akan mendengarkan Warta Jemaat minggu ini melalui tayangan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 8 Mei 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 9 Mei 2025 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 10 Mei 2025 ditiadakan dan digabung dengan acara Home for Leaders, Call and Chosen dari DPA GBI di GBI Keluarga Allah, Jalan Pantai Indah Selatan, Kamal Muara, Jakarta Utara pukul 9 pagi. Kami mengundang kaum muda untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini dengan mendaftarkan diri ke Saudari Caca atau ke sekretariat. Ibadah raya pada hari Minggu 11 Mei 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 30 April 2025 dengan dihadiri oleh 366 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Denis dan Via Afriani pada hari Sabtu 10 Mei 2025 pukul 2 siang di Gedung Widuri. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Gereja akan mengadakan kegiatan retret One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah sebesar 400.000 per orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri dan menabung untuk kegiatan ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk mendaftarkan diri mengingat kapasitas yang terbatas. Dan untuk itu, panitia juga sudah membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan.
Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system, penyambutan, kolektan, dan bidang pelayanan lainnya. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini hamba Tuhan di sini yang bernama Pak Imron berulang tahun, Bapak Ibu. Umurnya lakcap 60 tahun. Jadi Pak Imron sekarang kalau ke tempat-tempat tertentu bisa dapat diskon karena udah 60. Kan ada hal tertentu yang kalau udah umur 60 tahun makan bisa dapat diskon, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, terima kasih buat support Bapak Ibu untuk GBK, ya. Kita bersyukur GBK ini sekarang rata-rata 300 lebih, Bapak Ibu, bahkan pernah 400 setiap minggu, setiap Rabu di sini. Terima kasih buat Pak Akib yang nyumbang minyak, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia memberikan taburan, masukin ke kotak GBK setiap minggu. Biar Tuhan yang memberkati dan balas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu doakan, saya mau berangkat ke Manado, Bapak Ibu. Hari Rabu malam saya berangkat, pesawatnya hari Kamis dini hari jam 01.30 saya naik Citylink. Kemudian saya Kamis pagi sudah tiba di Manado. Hari Jumat saya pelayanan Pasca di kantor Wali Kota Manado. Bapak Ibu, ini pasca pendeta-pendeta GBI Semanado, Bapak Ibu, saya dapat anugerah diundang oleh mereka. Ya, kemudian nanti acara ini akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Manado dan juga Wali Kota Manado. Doakan Bapak Ibu biar pelayanan saya ini jadi berkat, terlebih nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi Sabtu pagi saya langsung pulang, ya. Sabtu pagi saya langsung pulang karena siang ada pemberkatan nikah. Dan hari Minggu saya harus melayani kembali di tempat ini dan di tempat-tempat lain. Doakan ya Bapak Ibu biar saya sehat, karena hari-hari ini terus terang saya nih suka terganggu kesehatannya, ya, karena mungkin saya terlalu kecapean, ya. Doakan supaya Tuhan kasih kesehatan, saya bisa terus melayani Tuhan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur sama Tuhan hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kita di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati ibadah kami yang kedua. Di tempat ini namamu selalu dimuliakan, dibesarkan, ditinggikan dan diagungkan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih untuk jemaatmu yang setia sampai hari ini Tuhan. Engkau pimpin hidup mereka setiap hari. Tuhan jaga lindungi mereka selalu. Tuhan berkati seluruh jemaat dalam kehidupannya setiap hari, pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya, kesehatannya Engkau pelihara. Bahkan Engkau lindungi mereka dari yang jahat. Engkau tutup bungkus mereka dengan darah Yesus sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kembalikan kami untuk minggu depan untuk bisa berbakti memuji muliakan nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk Pak Imron yang Tuhan sudah tambahkan usianya genap berusia 60 tahun. Berkati terus pelayanannya, keluarganya, berkati kehidupannya. Berkati juga jemaat yang berulang tahun Tuhan. Minggu-minggu sebelumnya Engkau berkati mereka yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Biar mereka boleh terus melayani Tuhan, setia selama-lamanya mengikut Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.